Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita ketemu kembali ya pada kajian hari Jumat siang ini, yang mana saya mendapatkan jadwal di sini tiap pekan kesekian ya, tiap bulan insyaallah. Jadi selanjutnya kita rutin sebulan sekali, dan yang menjadi rujukan pembahasan kajian siang kita ini, kajian ibu-ibu ya, merujuk pada kitab Nasihati lin Nisa, artinya nasihatku kepada para perempuan atau para akhwat. Ini karya putrinya Syekh Muqbil, Ummu Abdillah bintu Muqbil, Ummu Abdillah binti Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya. Jadi penulis buku ini adalah ibu-ibu, seorang akhwat, seorang ibu-ibu, putri dari ulama besar dari Yaman, namanya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah baik, untuk kajian kali ini, pembahasan kitab ini tentu harus ada temanya ya, karena dalam suatu kitab kan ada beberapa bab, terbagi menjadi beberapa bab, kemudian subbab dan seterusnya. Nah adapun kali ini, pertemuan kita ini akan membahas tentang keikhlasan ya, motivasi terhadap akhwat, terhadap para perempuan kaum muslimah untuk ikhlas. Baik. Jadi itu mukadimah ya Bu ya. Jadi kita pakai kitab, namun secara penjelasan tentu disesuaikan, dalam artian kita secara sederhana saja penjelasannya, jangan terlalu mendetail apa yang ada dalam kitab ini, karena akan apalagi di siang hari ini gitu ya, siang-siang, apalagi tadi habis makan banyak mungkin gitu. Kalau nggak makan ngemil dan seterusnya, sehingga konsentrasinya menjadi kurang. Nah baik, kalau gitu saya mau nyapa dulu nih ibu-ibu. Sekarang sehat semuanya di sini? Alhamdulillah, masya Allah. Keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Bagi yang sehat bersyukur agar bertambah nikmat kita. Dan bagi ada keluarga kalau atau di antara ibu-ibu ada yang sakit ya, sakit apapun itu, semoga menjadi cukang lantaran, sebab mendapatkan pahala tatkala disikapi dengan kesabaran. Begitu ya. Karena hidup kita ini berputar antara nikmat dan juga ujian. Ada nikmat, ada ujian, ada kenikmatan, ada ujian. Demikian juga tata cara menyikapinya kita bagi seorang muslim itu pun berbeda-beda. Kalau tatkala mendapatkan nikmat kan bersyukur, kewajiban kita. Dan tatkala kita kebagian musibah atau ujian, maka kita bersabar. Nah, jadi ada sikap tersendiri ketika menghadapi keadaan hidup kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh sangat mengherankan ya, betapa luar biasa perkara seorang mukmin, yakni kalau ditimpa, kata Rasulullah, kalau ditimpa kelapangan maka dia bersyukur, maka itu menjadi baik baginya. Dan apabila tertimpa ujian, kemudian ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Begitu ya. Baik.
Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan membahas tentang keikhlasan, Bu, ya. Ikhlas. Tapi kita harus samakan persepsi dulu. Ikhlas di sini ikhlas bahasa Arab, ya, bahasa yang benar. Karena ada yang mendefinisikan ikhlas itu tidak sama dengan yang biasa diterangkan oleh para ustadz Ahlus Sunnah. Saya pengalaman sendiri, Bu. Jadi ada yang nanya-nanya gitu ya, akhwat nanya-nanya tentang masalah keikhlasan. Gimana Ustadz agar saya ikhlas? Yang nanyanya itu anak remaja, Bu. Masya Allah, remaja udah nanya-nanya seperti itu. Tapi belum berjilbab. Langsung udah ngomong keikhlasan. Masya Allah gitu ya. Biasanya orang yang ngomong-ngomong keikhlasan, tauhid, iya pasti berjilbab lah. Karena kan ketika tauhidnya udah berusaha dia perbaiki, akan berimbas kepada amalan yang lainnya. Dan hal yang penting bagi amalan seorang wanita, seorang ahwat itu kan masalah berpakaian. Begitu. Nah, nanya-nanya masalah ikhlas. Wah, ini takjub nih saya. Takjub, habis dikorek-korek. Maksudnya apa? Kok belum nyambung juga gitu ya. Diterangkan begini-begini, belum nyambung juga. Jadi gini Ustadz, katanya. Saya baru putus. Cara mengikhlaskannya gimana? Jadi ikhlas, udah ikhlasin aja deh gitu kan. Bukan itu maksudnya, itu mah rela tuh artinya. Jadi cara merelakan agar tabah gitu kan. Nah, adapun ikhlas yang akan kita bahas ini terkait dengan kita beramal, silakan. Kita beramal hanya karena Allah. Nah, ikhlas itu maksudnya. Bukan ikhlasin aja deh gitu. Ikhlasin udah hilang tuh barang gitu ya. Nah, maka dari itu ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Jadi pembahasan kita tentang ikhlas ini terkait dengan amalan yang mana kita persembahkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Makna bebasnya seperti itu. Baik, setelahnya kita menyamakan persepsi, sudut pandang apa yang dimaksud dengan ikhlas yang akan kita bahas ini. Maka mari kita bahas selanjutnya. Ya, kita bahas selanjutnya di sini Syekhah penulis kitab ini kan ibu-ibu ya, tadi saya bilang seperti itu. Ini putrinya Syekh Mukbil. Syekhah Ummu Abdillah ini kemudian membawakan suatu hadis. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-a'malu binniyat. Ini dengan lafaz al-a'malu binniyat. Kalau dalam lafaz yang lain innamal a'malu binniyat gitu ya. Artinya sama. Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan bagi seorang itu maka bergantung pada niatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar kepada Allah dan Rasulnya. Adapun waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Dan barang siapa yang berhijrah itu karena dunia yang ingin dia kejar atau karena mengejar perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu bukan karena Allah. Maka hijrahnya itu adalah hijrah kepada dunia atau perempuan itu. Ya, ini bukan karena Allah. Artinya apa? Nggak dapat pahala. Kan yang dapat pahala itu kita maklumi bersama, ya, kita ketahui bersama. Suatu perbuatan, amalan, ibadah, kalau kita niatkan, niat yang menyebabkan kita mendapatkan pahala itu adalah niat yang karena Allah. Bukan karena dunia. Atau di sini dicontohkan bukan karena masalah perempuan. Begitu ya Bu ya. Oleh karena itu Ibu rahimani rahimakumullah, ketika kita sekarang beramal, berbuat baik, niatkan Bu karena Allah. Di sini Bu ada hal penting juga yang hendak saya bahas ya. Bahwasanya suatu amalan, suatu perbuatan. Amalan itu arti ini apa? Asalnya bahasa Arab. Kalau secara bahasa artinya perbuatan, segala apa yang kita lakukan
ketika yang kita lakukan itu sesuatu yang mubah, yang boleh, bukan hal yang haram, kemudian kita niatkan karena Allah, maka akan menjadi sebab mendapatkan pahala. Tapi kalau yang mubah itu tidak diniatkan karena Allah, maka kita tidak akan dapat pahala, tapi juga tidak dapat dosa. Itu kalau yang mubah. Beda kalau perkara yang wajib seperti sholat 5 waktu, kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, tidak dapat pahala, bahkan dapatnya dosa. Meskipun dilakukan. Demikian juga seperti kita sekarang ya, agar langsung praktek ke pengamalan yang sedang kita lakukan ini. Ketika sekarang menuntut ilmu kita sekarang nih ya, menuntut ilmu. Kan ini adalah amalan ibadah dan merupakan suatu kewajiban sesuai kemampuan kita. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka akan mendapatkan dosa. Karena yang kita lakukan itu ibadah, menuntut ilmu agama itu ibadah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka akan berdosa. Tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang seharusnya diharapkan dari perbuatan tersebut wajah Allah, yang harusnya ikhlas gitu, kemudian akhirnya dia mengamalkannya bukan karena Allah, lam yarih raihatal jannah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, au kama qala, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga. Nah, itu terjemahan secara letterlek ya, kita terjemah bebaskan. Jadi barang siapa yang beramal suatu amalan ibadah yang seharusnya niatnya karena Allah, dia malah melakukannya bukan karena Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan menjadikan dia nanti di akhirat tidak akan dapat mencium harumnya surga. Jadi boro-boro masuk harumnya surga saja tidak dapat dia rasakan. Karena apa? Padahal maksudnya lanjutan hadisnya dalam riwayat yang lain sebutkan, padahal harumnya surga itu dapat tercium dengan jarak 70 perjalanan, 70 tahun perjalanan. Perjalanan biasa, selama 70 tahun terus berjalan itu kan sangat jauh sekali ya. Dan sejauh itu tetap dia tidak akan bisa merasakan harumnya surga. Ya. Baik. Ibu, beda halnya dengan tatkala kalau kita melakukan suatu perbuatan yang mubah. Mubah itu ya yang bukan ibadah, bukan juga perkara yang haram. Contohnya makan, minum, ngemil. Itu contoh kecil. Ketika kita makan minum, niatnya bukan karena Allah, maka tidak berdosa, namun juga tidak mendapatkan pahala. Begitu. Tetapi ketika kita makan, niatnya karena Allah, gimana membahasakan niat karena Allah itu gimana maksudnya? Secara rinci kan kita kadang kurang ngeh gitu. Kalau sekedar misalnya kita makan, aku makan karena Allah, kayaknya belum nyecep kan hati gitu ya. Periogi penjabaran. Maksudnya gini, contoh niat karena Allah itu. Ibu tadi misalkan makan dulu sebelum ke pengajian, atau minum dulu, atau minum kopi kalau laki-laki. Kadang ibu-ibu juga ada ya, nggak apa-apa, bukan aib. Tapi biasanya laki-laki gitu ya. Nah, minum kopi dulu. Minum kopi hukumnya mubah. Ketika kita niatkan, ya Allah ini karena Allah, yakni agar saya ketika ngaji nanti nih, ngaji siang apalagi, nggak ngantuk. Karena biasanya kalau minum kopi itu cenghar gitu ya, langsung dry kalau kopinya asli, bukan kopi yang tidak asli. Nah, maka ketika itu ibu minum kopinya siapapun yang niatnya seperti itu, itulah niat karena Allah. Maka dengan sebab itulah dia minum, dengan disertai juga mendapatkan pahala. Jadi akan dia dapatkan hasil minumnya itu nanti di akhirat.
Di antara ibu-ibu di sini kan tidak semuanya sebagai ustazah. Di antara ibu-ibu di sini mungkin ada yang pernah kuliah atau ada yang juga sekolah. Tapi sekolahnya umum, bukan sekolah agama. Kan ilmu umum, ya. Atau mungkin sekarang ada yang masih sekolah atau mempelajari ilmu tertentu yang bukan ilmu agama. Selama ilmu tersebut mubah alias tidak haram, apa emang contoh ilmu haram itu ilmu sihir? Ada nggak fakultas sihir, Bu? Tidak ada. Ada nggak fakultas cara korupsi dengan baik dan benar? Ada nggak? Nggak ada. Berarti emang secara umum ilmu itu mubah. Ilmu biologi, kedokteran, ilmu apa gitu ya. Itu secara umum yang kita dapati sekarang itu mubah. Kecuali yang jelas-jelas haram seperti tadi ilmu sihir kalau ada gitu ya. Atau ilmu korupsi kan nggak ada gitu. Nah maka ketika ilmu yang ibu dalami, ilmu nyetrika atau ilmu beres-beres rumah, karena ada, soalnya istri saya ngikutin kayak gitu Bu, ada semacam apa ya pelatihan atau kursus urus rumah, cara ngelipat, ngatur keuangan dan sebagainya gitu ya, sampai yang kalau misalkan uang yang didapat dari mesin cuci, ada Ibu ya, uang dapat dari cucian diatur-atur dan sebagainya. Pokoknya ada gitu. Nah itu kan mubah. Ketika apa yang ibu lakukan itu berupa kegiatan-kegiatan mubah, kemudian ibu niatkan karena Allah, maka setiap kelelahan ibu itu bernilai ibadah. Jadi tidak ada yang percuma. Tidak akan percuma lelahnya ibu dan sebagainya. Oleh karena itu kata para ulama, betapa banyak kaum muslimin yang lupa, terlena, tidak ingat bahwasanya segala perbuatan yang mubah kalau niatnya karena Allah dia dapat pahala. Jadi bisa jadi ada seseorang misalkan nguli bangunan ya, seorang bapak misalkan dia bekerja mencari maisha, mencari penghidupan dengan cara kuli bangunan atau kantoran dan sebagainya yang mubah tentunya. Maka ketika dia niatkan ya Allah ini untuk mengamalkan perintah Engkau bertanggung jawab menghidupi keluarga. Karena ini kewajiban kan bagi suami untuk bekerja itu. Maka tiap hari ibu dapat pahala. Tapi kalau tiap hari dia hanya sebatas kerja saja, dosa enggak? Tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Begitu. Nah, oleh karena itu ibu di sini penting keikhlasan ini agar apa yang ibu lakukan berupa kelelahan, sedang masak, sedang nyuci baju, sedang ngurus anak, apalagi itu suatu amal yang luar biasa, ngajarin anak, mendidik anak, dan seterusnya, mijit suami, harus ada kereteg hati. Di mana meniatkan bahwasanya ya Allah ini untuk mengamalkan perintah Engkau untuk berbakti pada suami. Saya sekarang tidak sama orang tua ya Allah. Karena Engkau memerintahkan ke suami harus lebih diutamakan. Begitu. Maka ketika itu Bu, pahalanya mengalir Bu. Ketika itulah layak dia ahwat yang seperti itu layak dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah perempuan yang salihah. Ya, perempuan yang salihah. Maka dari itu, ibu rahimani rahimakumullah, ya, ibu-ibu sekalian, yang semoga menjadi kebanggaan suami masing-masing, bahkan menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan anak, kebanggaan masyarakat, kebanggaan bangsa. Maka mari kita terus belajar, karena seseorang itu nggak bisa menjadi solehah, ya, seorang ahwat tuh nggak bisa menjadi solehah, melainkan harus tahu ilmunya. Jadi nggak bisa dengan perasaan aja. Misalkan ibu, misalnya, saya mau jadi solehah nih, mau jadi orang baik, caranya gimana? Ibu diam, bersemedi, merenungkan, diam aja. Nggak bisa. Dia merenungkan diri, ngelamun, saya mau jadi solehah, saya mau jadi solehah. Nggak bisa. Ngong waktu adzan, Allahu Akbar, waktu adzan masih tetap merenung, pokoknya saya mau jadi solehah. Adzan, diam aja. Adzan. Habis adzan, udah mau maghrib, misalkan adzan asar, terus merenung aja, ngelamun, saya mau jadi soleh, harusnya saya menjadi orang baik, terus aja merenung. Sampai hampir mau masuk sholat maghrib, oh iya saya mau sholat asar, lupa.
sholat asar. Pas sholatnya juga kayak hayam macokan huut. Kayak ayam gitu, matuk huut. Ya. Matok layar. Ya gitu cepet. Nggak sah kan kayak gitu. Nggak tumak nina. Salah juga nih. Maka oleh karena itu ibu tidak bisa ya kita atau ibu dan saya juga menjadi orang soleh dan solehah kecuali harus tahu ini cara-cara agar menjadi soleh itu gimana. Demikian ya Bu ya. Baik. Kemudian penulis kitab ini Ummu Abdillah binti Syekh Mukbil pun membawakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Bahwasanya tidaklah ada seorang pun dari kalian melainkan pasti Robnya atau sesembahannya yakni Allah akan berbicara kepadanya, yang mana ketika itu antara dia dengan Allah tidak akan ada perantara, jadi langsung diajak bicara seluruhnya, kalian pasti akan diajak bicara tanpa ada perantara. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih. Lalu orang yang diajak bicara itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia perbuat di dunia. Jadi ini ketika hisab ya Bu ya, nanti di hari kiamat. Wa yanzuru ash'ama minhu, kemudian ia pun melihat ke sebelah kiri ya. Maka tidak ada yang dia lihat melainkan hasil amal perbuatannya. Udah dibungkelekin ditampakkan kanan kiri gitu ya. Wa yanzuru baina yaday, dan kemudian dia pun melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat illa nar tilqa wajhihi, di depan sudah ada neraka di arah depannya itu. Belum masuk tapi udah diperlihatkan. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Maka bertakwalah kalian. Takutlah terhadap siksaan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah itu walau bisyikki tamrah, meskipun melalui suatu amalan sedekah dengan sebelah korma. Dengan sepotong korma, bukan satu korma tapi sepotong. Meskipun cuman bisanya itu, sedekahnya cuman bisa itu, lakukan. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dia makan korma cuman sedikit gitu ya, dipotong sama dia. Dikasih sepotong buat anaknya, sepotong lagi buat anaknya yang lain. Dianya, si ibu-ibu ini tidak makan. Ini ketika datang ke rumahnya Aisyah, minta sedekah karena emang orang fakir nih. Perempuan yang fakir punya anak, digendong, dia dibawa. Aisyah radhiyallahu taala anha cuma ada sedikit kurma, akhirnya dipotong. Seperti itu. Dia emang dipraktikin ya. Kalau memang bisanya seperti itu, lakukan demi untuk apa? Nanti ada hisab di sana. Neraka udah menyala-nyala. Kemudian tentu kita bertanya, takwa itu gimana sih? Sering kita dengar, tapi maksudnya apa? Secara terjemahan bebasnya Bu ya, secara makna mudahnya agar mudah diingat, bahwasanya takwa itu Bu artinya adalah, kata Syekhah di sini sebutkan bahwasanya ibaratun an taatillahi wa taati rasulih. Kita terjemahkan bebas bahwasanya takwa itu suatu istilah, intinya adalah ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Gitu aja. Jadi takwa itu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mendengar bahwasanya bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah meskipun melalui perantara beramal dengan sepotong kurma. Maksudnya adalah taati Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita sedekah, menganjurkan kita sedekah meskipun cuman sepotong kurma. Kurma. Gitu. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia.
kita diciptakan tidak sia-sia. Pasti ada tujuan. Ya. Di sana ada konsekuensi setelah kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian dalam keadaan main-main saja? Heureuy mencek urang banyak. Gitu we, mun bahasa lain nama iseng. Jadi menciptakan iseng, enggak ada tujuan, enggak apa pokoknya mah kieu we gitu. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian iseng? Main-main aja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 memberikan suatu pertanyaan tapi jelas jawabannya. Istilah bahasa Arabnya pertanyaan ingkari gitu ya, istifham ingkari. Lamun cek urang mah kieu ari maneh teh cager gitu. Ya jadi pertanyaan tapi nyungkun gitunya punya. Jawabannya jelas gitu. Kamu mau celaka? Ngendarin motor kayak gini caranya? Nah, kamu mau celaka? Siapa yang mau? Enggak mau kan? Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu main-main tanpa ada tujuan, iseng saja, dan kemudian kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tentu tidak. Pasti penciptaan kalian itu ada tujuan. Jadi ibu A, ibu B, ibu C, semua yang hadir di sini, kemudian lihat tuh anak-anak ibu yang lucu-lucu, yang cantik-cantik itu, semuanya Allah ciptakan bukan main-main, bukan kebetulan, pasti ada tujuan. Pasti ada tujuan. Demikian juga ibu. Meskipun banyak, misalkan ada orang yang mencemooh kita, ada orang yang menganggap kita ini tidak berguna. Ada yang sangat membenci kita. Ada orang yang tidak mengharapkan kehadiran kita karena menganggap kita orang yang sangat tidak bermanfaat sama sekali. Maka ketahuilah itu persangkaan manusia. Hakikatnya kita itu punya tujuan. Ada hikmah kita diciptakan. Pasti ada hikmah. Kalau kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 115 ini bahwasanya ketika kita diciptakan, ingat, kalian gak akan dibiarkan begitu saja. Nanti di akhirat ada hisab, kalian akan dikembalikan kepada kami. Kemudian kita lihat dalam surat Ad-Dukhan ayat 38-39. Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main saja. Jadi tidaklah kami menciptakan itu semua dalam keadaan main-main, tidak. Kemudian lanjutan ayatnya, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tidaklah kami menciptakan keduanya itu, langit dan bumi, illa bil haqq, kecuali dengan al-haqq, kebenaran. Ada sesuatu ini, bukan kebatilan. Walakin, tapi aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu. Tapi loloba nama tak arapaleun manusia teh. Bahwa segala apa yang diciptakannya ada tujuannya. Ini dengan suatu hal yang benar, bukan kebatilan. Jadi kalau kita merenung, gitu, lihat ada sesuatu, misalkan daun berjatuhan, menit manfaat daun tehnya jatuh, tong gitu. Tapi ada, pasti ada hikmahnya. Tapi kebanyakan kita nggak tahu, diuji. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya kalau istilah kita mah gitu kan. Semuanya, baik berkaitan dengan diri kita atau sifat kita. Kadang kita mencela diri ya Bu ya. Nah, abi teh memiliki kitu. Nah, abi teh si itu gitu ya. Ngabanding-bandingkeun, hayam abdi kos itu. Hayam. Hoyong. Nah, ketika kita mengimani Bu ayat yang sedang kita bahas ini, insya Allah akan ada sedikit upgrade motivasi gitu ya. Naik motivasi sehingga kita meyakini bahwa ternyata kita ini orang yang memang Allah ciptakan dengan sengaja dan ada hikmahnya. Orang itu ya Bu ya, orang ya
dia akan semangat menjalani hidupnya kalau merasa dia berharga gitu, bernilai. Ketika seseorang merasa dirinya nggak berharga, itu bisa sampai bunuh diri, Bu. Kan ada orang kayak gitu ya, bunuh diri, misalkan habis putus sama pacarnya tuh. Berita banyak, ibu searching aja, Google, gitu. Searching, bunuh diri, diputusin pacar, banyak fotonya tuh. Nauzubillah min dzalik. Nah dia ketika melakukan itu ya Bu ya, karena emang merasa udah kosong, tujuan saya udah nggak ada, tujuan saya kan mendapatkan si dia, dia malah mutusin aku, wah udah mati saja, merasa udah nggak ada, berarti ini serendah-rendah tujuan. Orang udah nggak merasa nggak ada tujuan, padahal Allah masih padahal dia diciptakan oleh Allah ada tujuan, kalau dia mau menggali tujuannya apa. Demikian juga Bu, orang itu kalau akan semangat menghadapi hidup ya, kalau udah merasa ada tujuan, merasa berharga, dan merasa ada orang yang hendak diperjuangkan, sesuatu yang diperjuangkan. Kalau udah ada melihat sesuatu yang perjuangan, ibu semangat nih hidup, berjuang. Kan ibu banyak yang udah punya anak ya di sini, alhamdulillah. Ketika kita punya anak, lihat anak kita misalkan, aduh, ini gimana biayanya dan sebagainya, mulai ibu bekerja, suami saya belum cukup nih biayanya, harus gini, wah mulai kerja, lihat anak, gitu ya. Kalau suami lihat istri yang dicintai tapi bukan yang dimusuhi, karena ada suami istri bermusuhan. Tapi banyak juga mencintai secara normal, ya normal, yang namanya menikah suami istri ya saling mencintai gitu kan. Jadi ketika suami mencintai istrinya, dia ngelihat istrinya menyejukkan pandangan dia, akhirnya apa? Semangat bekerja. Jadi kalau kerjanya dia malas-malasan gitu ya, malas-malasan keingat istrinya belum makan, semangat lagi. Apalagi ditambah anak yang lucu-lucu yang sangat dibanggakan oleh dia, dicintai, maka semakin semangat bekerja. Wah, banting tulang, dibanting-banting pokoknya nama. Ketika apa? Merasa ada sesuatu yang sedang dia perjuangkan. Nah, ibu ngerasa kayak gitu kan? Ada suatu masa saatnya tatkala kita udah futur down, nggak semangat ngapa-ngapain, itu adalah tatkala kita lupa bahwasanya kita ada misi itu lupa. Dan kalau tadi contoh yang saya sebutkan, saya yang sampai bunuh diri, ini udah kebangetan lupanya, udah jauh dari agama. Waman a'rada, kata Allah, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tentu dari Al-Quran dan Sunnah ya, peringatan dari Allah itu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit. Sempit, Bu. Sempit. Maka sejauh mana kita dekat kepada Allah, sejauh itu pula kita akan semangat dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat itu, Bu, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan apa yang sedang kita bahas sekarang, maka itu menjadi pemantik gitu ya. Jadi kalau kompor gas mah pemantik apinya tek gitu ya, diputar-putar tek gitu ya. Sebagai motivasi bagi kita, bahwasanya ternyata Allah menciptakan kita ada tujuan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, gitu. Ada jelas. Makanya orang-orang yang beriman, Bu, semakin beriman kepada Al-Quran, semakin diarahkan oleh Allah. Kamu diciptakan ada tujuan. Ibadahnya, nyata ibadahnya. Ada tujuan. Sehingga seorang yang beriman, Bu, ya, seorang yang beriman, yang betul-betul hatinya terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasa hidupnya itu memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk ibadah. Kemudian mari kita bahas tentang ibadah. Liya'budun, untuk ibadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti tujuannya ibadah. Nah, ibadah itu sendiri kan maknanya umum, Bu. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ibadah adalah suatu istilah yang berkaitan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi Allah, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itu kata Syekhul Islam, ya. Ibadah itu secara umum maknanya demikian. Begitu. Saya ulangi terjemah bebasnya. Kalau bahasa Arabnya saya bacakan dulu ya, biar yang
bisa bahasa Arab atau agak remeng-remeng bahasa Arab, bisa agak nyambung dengan apa yang saya terjemahkan. Bahwasanya kata Syekhul Islam, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinah. Jadi suatu ibadah itu adalah ya suatu istilah yang berkaitan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Itu. Ya pokoknya naon-naon wae yang merupakan sesuatu yang cintai Allah dan Rasulnya, baik itu amalan lahir maupun batin, nah maka itulah ibadah. Lahir batin, Bu. Berarti sholat kan itu perbuatan lahiriah ya. Berupa perbuatan, yaitu ibadah jelas. Kata-kata. Nah, karena disebutkan ibadah itu berupa kata-kata juga. Min akwalin, perkataan. Nah, itu bisa jadi ibadah, Bu. Kalau suami misalkan sukanya dipanggil ayah, kita panggil ayah. Itu. Sebagaimana ibu senang dipanggil sayang atau apa gitu ya. Maka seharusnya suami seperti itu. Kalau niatnya karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Jangan ini mah istri sendiri di nomor teleponnya ditulis mak lampir. Mak lampir. Jangan. Ada yang seperti itu. Saya pernah lihat tulisannya. Luar biasa sampai kayak gitu. Dikiranya nggak dicatat gitu oleh Allah gitu masalah yang seperti itu, padahal dicatat. Nah, maka demikian juga ibu ya, misalkan kalau ada kata-kata yang emang suami tidak berkenan, hati-hati. Jadi berusaha cari kata-kata itu yang pas, yang pas. Niatkan karena Allah, ya Allah ini dalam rangka kebaktian kepada suami karena engkau yang memerintahkan. Muncik bahasa nama kitu, inti nama kata-kata itu karena Allah ya Allah, demi kebaktian kepada suami gitu ya. Karena Allah. Begitu. Maka setiap apa yang ibu ucapkan ditimbang-timbang demikian, maka ketika itu jadi ibadah, Bu, ibadah, Masya Allah. Jadi kita menjadi melakukan sesuatu yang memang merupakan tujuan kita diciptakan. Nah itu maksudnya. Tapi ingat, tidaklah diciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Kata para ulama dan juga kata Ibnu Abbas, artinya liyuwahidun, yakni untuk mentauhidkanku. Bahasa lainnya untuk ikhlas kepadaku. Itu intinya. Intinya. Maka ketika kita berusaha melakukan ibadah-ibadah yang bentuk lain seperti yang barusan dicontohkan, maka jangan lupa niatkan karena Allah. Maka jadi cocoklah kita dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan yang ada. Maka apa yang terjadi, Bu? Kalau kita melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, dan dengan kerelaan hati karena Allah, maka biasanya akan istiqomah, akan langgeng terus melakukan seperti itu. Akan terus melakukan seperti itu. Sebaliknya, kalau kita melakukan suatu perbuatan, tapi niatnya bukan karena Allah alias tidak ikhlas, maka biasanya perbuatan tersebut akan mudah terputus. Tidak akan lama. Kita mau berbakti pada suami. Ya karena ini kajian ibu-ibu ya, maka saya contohnya ke sana terus. Kalau kajian ke bapak-bapak ya beda, contohnya tentu yang lain. Jadi jangan merasa, oh menikah kami wae, Ustaz menikah kami wae. Enggak ya, karena emang ini kajian ibu-ibu. Misalkan ketika ibu hendak berbakti pada suami, berdandan lah contohnya melalui cara berdandan. Kalau tadi kan contohnya kata-kata ya, sekarang contohnya berdandan sebaik mungkin di hadapan suami. Niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, ibu nggak akan lelah untuk berdandan. Karena yang ibu harapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada ibu melalui membahagiakan suami dengan ibu berdandan di hadapan suami. Ibu nggak akan merasa, aduh ini mahal membeli ini, nggak akan. Selama mampu ya, selama mampu dibeli. Nggak cocok ternyata, kan nggak kepakai, nggak sakit hati Bu. Nggak apa-apa, kita udah berusaha, ini kan karena Allah. Kalau nggak cocok ini dikasih ke yang lain atau dijual, kita beli yang lain. Terus berusaha terus. Qadarullah la samahallah, semoga tidak terjadi.
Ibu udah berdandan seperti itu dan sebagainya karena Allah. Suami bukannya cinta malah melakukan perbuatan-perbuatan yang memang menghancurkan hati ibu. La sama Allah. Semoga tidak demikian. Kita berdoa semoga Allah memberikan afiah, keselamatan bagi kita, kesejahteraan. Ternyata misalkan Allah takdirkan suami malah berbuat yang menghancurkan ini, misalkan serong ya, naudzubillah min dzalik. Bukan nikah lagi ini mah, serong ini. Enggak halal gitu. Hancurlah keluarga. Tapi karena ibu, karena Allah, tegar ibu. Tegar insya Allah. Yang namanya sakit hati mah ada wae gitu. Tapi bisa bersabar gitu. Maksudnya apa? Kalau bersabar dan akhirnya Allah takdirkan terjadi perpisahan, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ustaz sudah sepuh, saya mau diganti sama siapa? Diganti dengan penyejuk pandangan yang lebih sangat mengobati hati ibu. Anak yang soleh. Anak yang solehah. Dari anak solehah ini, anak yang soleh ini menikah dengan orang yang soleh lagi. Ternyata muncul keturunan yang luar biasa. Kan sejuk pandangan ibu. Lupa ibu penderitaan yang kamari-kamari itu kemari lupa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di antara doa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an adalah Rabbana hablana. Ya Rabb, hablana. Anugerahilah kami min azwajina, istri-istri kami dan juga dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kami. Menyejukkan pandangan kami. Bu, bagi seorang suami ya Bu ya. Bagi seorang laki-laki, pulang kerja capek ke rumah, lihat anak-anak udah mandi, udah beres rumah, itu menyejukkan pandangan. Menyejukkan pandangan. Langsung anak-anak disuruh keluar Bu. Disuruh keluar. Soalnya ibu mau duaan sama suami gitu. Nah ini baru udah kayak Aurelin udah kan itu main dulu, main bola atau kan itu. Karena suaminya udah benar-benar sangat merasa sejuk pandangan melihat istrinya yang sudah telaten mengurus rumah. Jangan sampai ketika pulang lagi capek, apalagi udah dimarahin bosnya di pekerjaan, pulang ke rumah langsung namprak, mana jatah. Ulah gitu ibunya. Jadi gitu Bu. Pentingnya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas itu, di antara faidahnya kita akan istiqomah, langgeng dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Kita akan langgeng insya Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar senantiasa dianugerahkan keikhlasan dalam beramal, amalan secara umum, amalan secara umum. Ya, nah jadi gitu Bu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada tujuan. Di antaranya untuk ibadah. Kemudian ibadah kita tadi rinci seperti yang tadi kita jelaskan. Baik. Barangkali itu Bu yang bisa saya sampaikan sekarang ya. Ada beberapa sedikit pembahasan. Namun barangkali ada yang hendak bertanya, silahkan. Baik secara tulisan atau secara langsung. Ya, dipersilakan. Tapi kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit, kemudian badai gitu. Saya mau ya selesai dan pulang, begitu ya. Makanya kalau ada yang hendak ditanyakan, baik apa yang terkait dengan pembahasan ini atau hal-hal yang lain, silahkan. Tentu yang dijawab adalah yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Baik, ada dulu yang langsung Bu yang mau bertanya. Kalau enggak kita lanjut dulu nih. Saya tunggu sambil minum dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, katanya tadi amalan-amalan yang tidak karena Allah, tidak ada pahalanya. Misalnya ibu-ibu mengerjakan kerjaan-kerjaan rumah misalnya, lupa kita tidak berniat karena Allah tuh gimana? Atau selama ini nggak ada, maksudnya nggak ada hasilnya, atau gimana supaya kita nggak, kadang-kadang suka lupa ya mau ngerjain apa-apa teh, mau harus ingat, kadang-kadang nggak ingat, tahu-tahu bangun tidur ngerjain gitu. Gimana itu caranya supaya selalu ingat, atau yang praktis gimana cara supaya kita ingat kalau itu tuh untuk kita melakukan sesuatu itu karena Allah misalnya, atau dengan bismillah, atau itu udah mewakili, atau gimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Ya, Fuad. Baik, pertanyaan yang bagus ya, berarti mulai muncul kesadaran betapa kita membutuhkan niat yang ikhlas ini agar tidak capek saja gitu ya dari apa yang kita lakukan. Karena saya tahu ibu-ibu yang misalkan ibu yang tidak kerja, selain pekerjaan yang mulia yakni ngurus rumah, itu pun sangat capek, bahkan lebih capek daripada ngajar misalnya. Ngajar anak orang kan nggak nyuci bajunya, apalagi yang ngajar juga atau kerja juga karena memang tuntutan keadaan. Setelah itu ke rumah juga harus ngurusin keluarga, tentu itu capek. Maka dari itu sangat wajar apabila ada yang bertanya, gimana kalau misalkan lupa, itu kan yang dulu-dulu kita waktu nggak tahu atau belum nyadar masalah ini terluput dong. Nah, begitu ya. Jawabannya Ibu, untuk masalah kelelahan kita, baik itu dalam berbakti pada suami atau apapun hal-hal yang mubah, kalau diniatkan, kalau tidak ada kesadaran bahwa ini karena Allah, maka ketika itu ia tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Jadi amalan itu diterima tidaknya oleh Allah tergantung dengan niatnya. Kalau ikhlas baru diterima, kalau enggak ya enggak. Oleh karena itu, taruhlah yang dulu itu enggak ada, itu masih syukur daripada yang dulu-dulu kita lakukan dosa lagi gitu ya. Karena itu terjadi. Ya, terjadi seperti apa? Contohnya orang yang beribadah tapi bid'ah atau syirik. Jadi ibadah yang melakukan kebid'ahan itu kan bisa sampai mengocorkan dana puluhan juta, atau bisa dia sampai berkeringat bahkan berdarah-darah. Padahal yang dilakukan itu bid'ah, menyimpang. Itu mah bukan tidak dapat pahala tapi dosa juga iya. Maka alhamdulillah kalau kita tidak seperti itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi apa yang kalau maksudnya ini dalam rangka untuk menghibur agar kita tidak terlalu bersedih ketika ada perbuatan mubah kita lupa dulu nggak diniatkan karena Allah. Ini takdir dan Allah punya hikmah di balik itu ya. Nah, pertanyaan kedua, lantas bagaimana atuh kalau misalkan agar kita nggak lupa karena kita capek nih. Ngurus keluarga ini capek, tapi saya nggak mau capek di dunia saja. Ini menunjukkan alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi tanda bahwa kita emang betul-betul beriman kepada hari kemudian dan ingin mendapatkan pahala untuk hari kemudian, hari kiamat. Jadi ada pertanyaan ke sana gitu ya. Semangat untuk melakukan hal yang bermanfaat ke akhirat. Maka bisa Bu, shortcutnya itu, jalan pintasnya. Seperti tadi dicontohkan, Ibu bilang bismillah dulu. Tapi dengan kesadaran hati, bismillahnya bukan latah ya. Benar-benar ketika ngucapin bismillah itu bahwasanya ini karena Allah. Tapi dengan ucapan bismillah, dengan menyebut nama Allah, kan arti bebasnya gitu. Dengan menyebut nama Allah, itu udah karena Allah sebenarnya. Apalagi disertai hati, tentu harus disertai hati. Bahwa ketika ngucapin bismillah, emang ini saya kaitkan kepada Allah semuanya ini. Nah, boleh seperti itu. Itu ya, boleh seperti itu. Atau bisa juga cara yang lain. Misalkan ibu ya, dari sekarang diniatkan secara global, secara umum. Ya Allah, mulai sekarang semua kebaktian yang saya lakukan kelelahan pada suami karena Engkau ya Allah. Kan berusaha karena Engkau. Dan di antara bukti karena Allah itu berusaha agar sesuatu yang ibu lakukan itu tidak menyelisih syariat. Karena kalau karena Allah kan harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya.
Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Harus sesuatu yang Allah cintai kita lakukan itu. Yang Allah cintai ya. Diniatkan karena Allah kalau mubah. Kalau haram, meskipun diniatkan karena Allah tetap haram, nggak boleh. Kalau haram tuh udah total. Allah tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan karena memang Allah udah nggak nerima meskipun niatnya karena Allah. Begitu. Baik. Nah, maka bisa diniatkan seperti itu. Misalkan sekarang ya Ibu udah di dalam hati menegaskan, ya Allah, ini karena Allah ya Allah. Saya sekarang punya suami, saya mau abdikan sekarang kehidupan saya untuk berbakti pada suami karena Engkau ya Allah. Karena kalau Engkau tidak memerintahkan, saya mendingan sibuk masalah lain aja gitu ya. Meskipun saya nggak butuh tambahan biaya, tetap saya mau sibuk masalah lain, mau hobi yang lain, pokoknya yang nggak berkaitan dengan suami. Kan ada kan orang kayak gitu, gitu ya. Meskipun bukan berarti nggak boleh ya kita hiburan yang tidak ada kaitannya dengan suami itu untuk pribadi aja menyenangkan. Itu boleh ketika kewajiban telah terlaksana. Begitu. Demikian Ibu ya. Demikian. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Kalau ada yang mau langsung silahkan. Kita prioritaskan yang langsung di mic. Kalau tidak ada, ini ada tulisan pertanyaan. Akan saya bacakan ya. Baik. Afwan Ustaz, ada tipes-tipes, adakah doa-doa khusus agar kita selalu ikhlas menerima apa-apa yang telah digariskan Allah untuk hidup kita? Sehingga dalam beribadah kepada Allah kita benar-benar total hanya mengharap wajah Allah. Ya. Adakah doa-doa khusus agar kita selalu ikhlas menerima apa yang telah digariskan oleh Allah? Doa khusus untuk ikhlas ada. Ya, tapi pengucapannya tidak ada waktu khusus. Pengucapannya tidak ada waktu khusus. Doanya. Seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Tentu maksud suci itu dari kekotoran hati ya. Kesyirikan, hasad, iri dan seterusnya. Sombong. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik orang yang menyucikan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya dan juga Tuhannya, maulanya. Nah, nggak hafal Ustaz. Cara menghafalnya kan susah. Itu bisa Ibu lihat kalau mungkin yang biasa ada ya di kalangan akhwat yang biasa ngaji sunnah itu di buku doa wirid. Doa dan wirid Ustaz Yazid Jawas hafizahullah. Itu di sana ada, silakan buka-buka buku yang berkaitan dengan itu ya, doa-doa ada. Tapi sebenarnya Bu, ada doa yang emang sebenarnya kita selalu ucapkan dan itu intinya agar kita istiqomah. Agar kita istiqomah ikhlas menerima apa-apa yang telah digariskan oleh Allah. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Makanya alhamdulillah ya Ustadz Adi di sini ada tafsir surat Al-Fatihah. Ya, tafsir surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu diantara yang berkaitan dengan pertanyaan Ibu ini, contoh adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu dulu ya. Oh, iyyaka nasta'in, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah ya Allah aku menyembah dan kepada Engkaulah aku meminta pertolongan. Itu intinya ikhlas ya. Keikhlasan. Dan agar kita sabar di atas kebenaran ini, berbagai macam ujian datang agar kita tidak menyimpang. Kan di dalam Al-Fatihah ada doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan kepada siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan yang Engkau waladdallin ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan yang yang Kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, jelas itu. Nah, maka dari itu Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala
dalam buku saku ya, buku kecil yang berjudul Istiqomah, yang membahas tentang istiqomah, Al-Qawaid fil Istiqomah, Asyrul Qawaid fil Istiqomah, itu membahas masalah ini kan istiqomah kan, berkaitan dengan istiqomah atau kitab itu berkaitan dengan istiqomah, itu dibahas bahwasanya sesungguhnya kalau kita hendak istiqomah memang harus berdoa, Bu, betul ya. Ibu menanyakan gini karena merasa sadar bahwa kita butuh pertolongan Allah. Betul, Bu, berdoa. Namun kata Syekh Abdul Razak bahwasanya ingatkan kepada kaum muslimin bahwa ada doa untuk istiqomah agar sabar. Istiqomah kan itu istilah yang umum, agar kita sabar dalam ujian dan seterusnya, agar ikhlas. Maka renungkan surat Al-Fatihah setiap kali kita baca. Tentu ketika sholat gitu kan, kita selalu membaca, renungkan itu, Bu. Renungkan, yang dengan sebab itulah itu menjadi sekaligus doa. Selain bacaan sholat, bacaan Al-Quran, pahala sholat, kemudian juga ada pahala doa. Dan ada imbas-imbas dari itu semua. Jadi doa yang dikabulkan dan seterusnya. Keberkahan baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi akan dapat tuh semuanya. Nah itulah. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan doa tadi tidak hafal, dan memang tidak wajib dihafal, maka cukup kita sadari surat Al-Fatihah ini tiap kali kita membaca. Dan kalau ibu mau tetap berdoa lagi, Ustaz saya mau berdoa, bagus. Tapi nggak mau yang Arab biar lebih meresap, itu bagus, tidak apa-apa. Pakai bahasa Sunda saja, mangga. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, paparin sin abdi keikhlasan, kasobaran, gitu. Mangga ibu. Dan doa itu, Bu, doa ya, doa. Selama itu bukan doa bacaan yang ditetapkan, ya silakan. Maka lebih baik pakai bahasa Indonesia, atau bahasa yang ibu pahami dan mudah meresap ke hati ibu. Itu kalau doanya doa bebas ya. Ya ibu ngangkat tangan gitu ya, doa antara kapan gitu ibu mau berdoa, ketika tuh hujan turun, kan tuh sunnah doa ya. Doa waktu istijab, waktu mustajab, atau antara adzan dan iqomat itu. Ibu berdoa, atau sepertiga malam terakhir berdoa. Kan itu nggak ada doa khusus ya. Yang paling utama justru ibu doanya pakai bahasa sendiri yang paling diresapi. Tapi kalau dengan yang bahasa Arab ibu juga meresapi, tentu lebih utama yang bahasa Arab yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau itu malah nggak ngerti isinya, sebagaimana Al-Fatihah yang barusan sebut, maka lebih baik pakai bahasa yang ibu pahami. Tapi kalau Al-Fatihah jangan pakai bahasa Sunda ketika sholat gitu. Hungkul ke Allah abdi minta tolong, hungkul ke Allah abdi nyembah. Untuk itu. Ya, nggak boleh, batal sholatnya. Tapi kalau dalam doa yang lain, yang bebas bentuknya, maka ketika itu lebih baik pakai bahasa yang dimengerti. Baik, ada yang mau langsung dulu, Bu, pakai mic? Wallahu alam ya, barusan seperti itu jawabannya. Bismillah, Ustadz. Nah, silakan, Bu. Ya, ini menambahi tadi pertanyaan yang pertama, Ustadz. Saya juga sama punya pertanyaan yang sama, hanya melengkapi saja. Mungkin lebih ke teknisnya, Ustadz. Yeah. Apakah setiap perbuatan yang kita baktikan di rumah, kerjakan di rumah, kedah dikerteken niat karena Allah, ataukah cukup memang dari awal juga saya berumah tangga adalah niat karena Allah? Apakah itu cukup? Ataukah setiap perbuatan yang akan kita lakukan, misal mau cuci piring, saya niat karena Allah. Terus mau mengerjakan pekerjaan yang lainnya, misalkan niat karena Allah. Kadang-kadang kan seperti tadi mungkin lupa ya. Apakah itu sudah mewakili niat yang pertama tadi, Ustaz? Begitu dapat dipahami. Baik. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pahala sholat, ya, dalam suatu hadis yang maknanya bahwa seseorang dalam sholatnya itu ada yang mendapatkan pahala asyar, cuman 10, mungkin istilah kitanya 10% aja dari pahala sholatnya itu. Padahal sholatnya dari awal kan karena Allah gitu ya. Tapi ada pahala lain ketika, ya ini pahala kehusuan. Jadi ketika kita sholat, Bu, dari awal kan harus karena Allah. Nah, secara global dapat pahala sholat. Kemudian nanti ada tambah lagi pahala setiap gerakannya.
Ketika kita sholat karena Allah, kemudian kita baca, pleng, nggak ada peresapan hati, maka kurang pahalanya. Maka itulah yang disebut cuma 10%, 20%, nggak 100% gitu, nggak full. Tergantung keadaan ketika kita melakukan ibadah tersebut. Kita kaitkan dengan itu saya contohkan itu karena ada hadisnya, gitu ya. Kemudian, ketika kita berumah tangga dari awal, misalkan alhamdulillah ibu niat karena Allah, karena sebagian orang bukan karena Allah, karena cinta. Tapi karena cinta sama, aduh saya suka sama itu, boleh nggak? Boleh. Nggak dosa nikah. Tetapi nggak dapat pahala. Begitu ya. Nah, setelah beberapa tahun baru nyadar nih, udah ngaji, karena Allah, baru ketika itu dapat pahala. Nah, kalau memang dari awal niatnya karena Allah, subhanallah, ini Masya Allah luar biasa, jarang yang seperti ini. Kan biasanya karena udah pacaran dulu gitu ya. Pacaran dulu, seterusnya baru habis itu, ini alhamdulillah kalau saya enggak. Karena tolak dulu. Tolak berkali-kali. Nah, yang nerima ini, yang jadi ini. Makanya saya sayang banget nih ketika yang lain menolak. Luar biasa. Jadi satu-satunya lah, luar biasa. Nah, maka ketika ibu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dari awal, dapat pahala. Jadi ketika kemudian misalkan kegiatan berumah tangga itu tergantung nanti besar kecil pahalanya, kan pahala tuh nggak rata ibu ya. Ketika misalkan ada orang yang pahala nikahnya itu nikah karena Allah pahala nate langsung 100%, ya enggak. Karena ketika menikah itu sendiri nanti ada amalan-amalan lain, turunan-turunannya di sana. Ada bagaimana sikapnya kepada suami, kan ada orang yang nikah karena Allah tapi kepada suami nyelekit, misalkan gitu ya. Atau banyak ada kekurangan-kekurangan gitu. Jadi nggak sama nanti pahalanya. Berbeda juga ketika dari awal udah karena Allah, kemudian setiap ada kegiatan, di dalam hati ada kesadaran. Tidak perlu kita bahasakan sebelum misalkan nyuci piring, tadi dicontohkan nyuci piring. Tidak perlu dalam hati kita bahasakan dengan bahasa, misalkan, aku ini karena Allah, tidak perlu. Tapi ketika ibu dalam hati sadar ini tuh dalam keadaan berbakti pada suami, ini karena Allah, sadar gitu ya ibu ketika nyuci itu, dapat pahala. Dapat pahala yang tambahan lagi gitu ya. Beda halnya ketika udah nikah itu udah enggak karena Allah gitu ya. Udah karena Allah, baik itu karena tadi cuman cinta saja gitu, pengen mendapatkan dia, atau mungkin karena dipaksa orang tua nikahnya gitu ya. Tapi udah menghasilkan anak, dipaksa gitu. Misalkan gitu ya. Maka ketika berbakti pun melayani suami, teringat ke Allah sama sekali, biasa aja hanya sebatas menunaikan, tentu ini tidak dapat pahala, baik dari awal pernikahan maupun rincian dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi gitu ya, intinya adalah Allah maha kuasa untuk menghitung segalanya. Tetapi ini ada hal penting. Bisa lupa kalau nantikan ya penjelasannya. Ketika kita berumah tangga, niatnya karena Allah, maka Allah akan membantu kita dalam menghadapi badai rumah tangga yang luar biasa. Sampai kan dalam suatu hadis sahih, iblis itu sangat berbangga kepada setan yang telah berhasil memisahkan hubungan suami istri. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah, iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian mengutus para tentaranya. Sumaya ba'asus saroyahu. Kemudian kata Rasulullah, iblis akan memanggil satu persatu nanti tentara tersebut untuk menanyakan apa yang telah mereka lakukan. Ditanya satu-satu, ada yang melakukan ini, pokoknya berupa penyesatan gitu ya. Ada yang melakukan ini, iya, kata iblis, iya, diiyakan aja gitu. Pas ada setan yang mengatakan kepada iblis, jadi emang ada evaluasi, ternyata mereka juga. Iblis itu ada evaluasi gitu ya. Dicek, ini udah ngelakuin apa, melakukan apa, dan seterusnya. Ada setan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada iblis, kemudian mengatakan kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak meninggalkan orang itu, melainkan telah aku jadikan orang itu berpisah dengan istrinya.
Iblis ketika mendengar apa kata setan ini langsung mendekati setan itu. Yang tadinya kan biasa aja. Yang namanya raja besar kan di singgasananya diem. Gitu. Pas dengar ada langsung mendekatin si setan itu. Sesetan-setannya engkau adalah setan. Sesetan-setan ni'ma anta gitu bahasa Arabnya. Jadi yang paling setan adalah setan engkau. Bahasa orang nama sebaik-baiknya orang engkau. Setan kan gak baik. Ini kumaha pokoknya mah gitu lah. Jadi sehebat mungkin itu lebih cocok. Sehebat-hebatnya setan kamu nih sambil dideketin pokoknya mah deket. Nggak tahu dipeluk atau enggak karena bahasanya nggak dipeluk ya dalam bahasa Arabnya itu. Deket saking membanggakannya. Kata para ulama, kenapa bisa seperti itu? Karena kehancuran umat itu awalnya dari kehancuran keluarga. Makanya Bu, setan kehidupan keluarga kita, ibu merasakan sendiri yang udah punya anak banyak, udah bisa gede-gede gitu. Kalau saya kan masih pada kecil anaknya. Itu pun udah big gitu ya. Kalau bukan karena Allah, tentu akan terjadi apa yang biasa terjadi sama para orang-orang yang nikah muda tapi nggak disertai dengan tekad untuk tetap bersatu, sehidup semati sesurga. Kalau mati nggak sama juga nggak apa-apa, yang penting sesurga. Ibu mau mati sama, maksudnya suami mati, ibu ikut mati? Enggak kan? Meskipun secinta apapun, tapi nanti mau ketemu lagi di surga, sehidup sesurga berarti. Nah, ibu, kalau kita niatnya karena Allah dalam pernikahan, Allah bantu. Dalam suatu hadis, hakun salasun hakun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang pasti akan Allah tolong. Yang pertama mujahid fisabilillah, mujahid ya, yang jihad fisabilillah. Yang kedua al-mukatib. Al-mukatib itu budak hamba sahaya yang dia itu berusaha ingin memerdekakan dirinya dengan cara nyicil, bayar ke tuannya. Ini hamba saya ya. Kemudian yang lainnya adalah, yang ketiga adalah an-nakihu yuridul afaf. Orang yang nikah niatnya ingin menjaga diri karena Allah tentunya. Jadi nikahnya itu ingin menjaga diri agar tidak terjerumus pada yang enggak-enggak. Dan ketika dia ingin menjaga diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang haram, kan dia tidak akan menekatkan ini halal atau haram kecuali karena emang iman kepada Allah. Berarti maksudnya itu karena Allah. Dia nikah ingin menjaga diri. Jadi bukan dengan alasan bukan yang selain Allah tadi. Nah, kalau niatnya karena Allah, nikah itu Allah bantu. Allah bantu sampai nanti di akhirat Allah bantu dipertemukan kita dengan keluarga kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman hatinya tulus ikhlas iman karena Allah, walladzina amanu, dan juga diikutin oleh keluarganya sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nanti akan kami pertemukan dengan keluarganya itu di akhirat. Ketika yang lain berpisah, Bu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa akhihi. Hari tatkala orang-orang berpisah antara anak dan bapaknya, saudara dengan kakak dengan adiknya, dan seterusnya. Berpisah antara suami dengan istrinya. Tapi ada yang disatukan oleh Allah, dibantu kan, berarti dunia akhirat, subhanallah. Maka dari itu penting, Masya Allah, ini pembahasan ikhlas ini luar biasa, Bu. Luar biasa. Maka siapkan ibu ikhlas dari sekarang. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mari kita terus pelajari tentang rincian maksud ikhlas itu seperti apa. Makanya ini ada pertanyaan-pertanyaan karena butuh emang rincian ya, bukan hanya sebatas kita harus ikhlas, enggak. Ya, karena di sana ada rincian-rinciannya. Baik, insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi kitab yang dibahas tentang ini juga karena memang sangat dibutuhkan untuk praktik amalan kita sehari-hari. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.